Apa namanya? Khuf. Ayo, apa? Khuf. Catat. Ya, catatan. Ya udah, lihat catatan, monggo. Khuf, apa khuf? Cara bersuci dalam Islam. Mengusap sepatu atau kaos kaki. Iya, mengusap kaos sepatu dan kaos kaki. Baik, Mas Tian. Yang dikatakan khuf itu sepatu atau kaos kaki yang model gimana? Yang boleh diusap? Mata kaki. Ya dikasih tahu sama Pak Lilik. Apa Mas Tian? Menutup mata kaki. Iya, harus menutup mata kaki ya. Bagus. Sekarang Mas Cahyo. Ya, Bagaimana cara mengusap khuf itu? Caranya? Caranya dibasuh dengan tangan. Dibasuh maksudnya diguyur atau gimana? Enggak, airnya tipis dibasuh. Oh, diusap berarti ya? Permukaan sepatu diusap. Di atas permukaan sepatu atau kaos kaki. Di bawahnya atau di atas punggung sepatu? Di atas. Di atas. Mumtaz, barakallahu fi. Pak Ridwan, saya mau tanya Pak Ridwan. Ya, batas waktu mengusap khuf itu berapa lama bagi orang yang mukim? 24 jam, Zat. 24 jam, Masya Allah, berarti 1 hari. Kalau Mas Tian, kalau bagi musafir berapa lama Mas Tian? 3 hari. 3 hari 3 malam, bagus. Berikutnya, Pak Lilik, yang membatalkan mengusap khuf, apa yang membatalkan? Satu aja. Membuka kaos kaki, Iya, atau betul. alas sepatu. Betul, membuka sepatu atau kaos kakinya. Kaos kaki. Mas Cahyo, kalau ada orang dia berwudu dan dia mengusap khuf, terus dia copot sepatu dan dia copot kaos kakinya, wudunya batal nggak? Wudunya nggak batal, tapi khufnya batal. Iya. Wudu. Betul, iya. Jadi wudunya tidak batal. Ya, ini pendapat yang lebih dipilih, tetapi dia nggak bisa langsung mengusap khuf lagi. Dia harus wudu dulu normal, baru dia pakai sepatu lagi. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, berarti Bapak-Bapak masih ingat. Sekarang Bapak-Bapak kita akan masuk kepada bab ke-7, hukum-hukum mandi. Nah, nih, Mas Tian, ini penting ya. Di sini para masyaikh mengatakan bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, makna mandi, hukum, dan dalilnya. Yang pertama, secara bahasa, mandi atau al-ghuslu adalah bentuk masdar. Masdar itu dasarnya. Ya, masdar itu dasar dari kata sebuah kata, dari kata ghosala asyai'a yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan, yaitu membasuh seluruh tubuh secara sempurna. Dibasuh seluruh tubuh secara sempurna, tentunya dengan air. Adapun secara syar'i, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuh dengan tata cara khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak-bapak, jadi air itu diratakan di seluruh tubuh kita dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Ya. Lalu yang kedua, hukum mandi. Hukumnya wajib bila didapatkan ada sebab yang mewajibkannya. Ya, berarti Bapak-bapak ada sebabnya nih.
Kalau sebabnya terwujud, maka mandi itu menjadi wajib hukumnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub, maka bersucilah atau mandilah. Surat Al-Maidah ayat 2. Hadis-hadis yang menjelaskan tata cara mandi dari beberapa sahabat yang mereka riwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa mandi, ya kalau ada sebabnya tadi kayak junub, bapak-bapak, yaitu hukumnya wajib, ya begitu. Lalu yang ketiga, penyebab yang mewajibkan mandi, yaitu wajib mandi karena salah satu penyebab berikut ini. Yang pertama, ini kita nih jadi mandi tuh hukumnya jadi wajib karena beberapa poin berikut ini. Yang pertama, bapak-bapak, yang A, keluarnya air mani dari tempat keluarnya, yaitu dari kemaluan tentunya. Air mani itu bentuknya bapak-bapak ya sebagaimana yang sudah kita ketahui. Warnanya putih, lalu lengket, ya. Lalu dia itu berbau, ada bau khasnya. Ya. Dengan syarat keluarnya mani memancar, diikuti dengan kenikmatan dari laki-laki dan wanita. Nah, ini 18 plus sebenarnya. Tapi Mas Tian umur berapa sekarang? 20, udah cukup insya Allah ya, ini pengetahuan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Ayat yang tadi ya. Dan jika kalian junub, maka bersucilah, ya ini mandilah. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib, Idza fadakhtal ma'a faghtasil. Ya. Bila kamu memancarkan air, maksudnya keluar air mani dari kemaluanmu, wahai Ali, maka mandilah. Ya. Begitu. Selama tidak dalam keadaan tidur atau yang sepertinya, maka tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan adanya kenikmatan. Karena ada kemungkinan orang yang tidur terkadang enggak merasakannya. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtamalat? Qala na'am idza ra'aitil ma'. Jadi ada seorang sahabiat, bapak-bapak, ada seorang perempuan pernah nanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah wanita itu harus mandi kalau dia mimpi basah? Maka Nabi menjawab, iya, bila ia melihat air mani. Maksudnya ketika dia bangun, lalu dia mendapati bekas-bekas air mani tersebut di pakaiannya. Dan ini semuanya ijma atau disepakati oleh para ulama. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, kadang memang ada orang yang mimpi basah, itu dia sadar, kadang enggak. Ya. Kalau yang biasanya nih, kalau menurut pengalaman kita, itu orang-orang yang sudah menikah biasanya nggak sadar. Tapi kalau orang-orang yang atau pria atau wanita yang belum menikah, dia biasanya sadar. Ya, karena kapan lagi mendapatkan momen seperti itu? Ya, begitu Mas Tian. Ya, atau bangun-bangun tiba-tiba udah basah. Nah, ketika basah, yang harus dilakukan bapak-bapak dicek dulu. Ya, dicek, mohon maaf, celana dalamnya atau celananya itu dicek. Dicek itu dia ini lengket atau enggak, berbau atau tidak. Tapi kalau misalkan baunya pesing, enggak benyek, enggak lengket ya, bapak-bapak, maka itu bukan air mani, tapi ngompol. Ya, bedakan ya. Nah, cuma ya kalau ngompol ya harus mandi juga ya. Tapi mandinya tidak seperti mandi junub, beda. Mandi junub ada tata caranya. Insya Allah nanti kita pelajari. Nah, yang menyebabkan kita tuh harus mandi junub atau mandi adalah yang kedua, masuknya kepala kemaluan laki-laki
atau seluruhnya atau sebagiannya ke dalam kemaluan wanita. Sekalipun tidak terjadi keluarnya mani dengan tanpa ada kain penghalang. Maksudnya bapak-bapak rahimakumullah, misalkan ada kejadian, ya. Nah, ini Mas Tian, ini ilmu nih Mas Tian ya, sebelum beranjak ke tangga berikutnya. Ada seorang pasangan suami istri, dia berhubungan suami istri, baru mulai tiba-tiba anaknya masuk kamar. Nah, ya. Makanya kalau mau itu dikunci dulu bapak-bapak ya. Ya, masuk kamar nggak sengaja ya, namanya anak-anak ya, wajar kan. Nah, terus belum klimaks tiba-tiba kemaluannya udah dicabut. Padahal yang masuk itu baru kepalanya doang. Ini gimana hukumnya? Ya hukumnya tetap dia itu mandi. Ya, wajib tuh dia mandi. Mau kepalanya doang, mau nempel doang, mau semuanya dia mandi. Dalilnya apa? Idza jalasa baina idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanu al-khitana wajabal ghuslu. Bila seorang suami duduk di antara 4 cabang istrinya, maksudnya di antara 4 anggota badan istrinya, yaitu tangannya, lalu kedua kakinya, dan kemaluan yang telah menyentuh kemaluan istrinya, maka dia wajib mandi walaupun dia tidak keluar air mani. Nah, begitu bapak-bapak. Ini penting karena banyak yang enggak tahu. Ya, soalnya kan, wah Ustaz, kan saya enggak keluar air mani, masa saya harus mandi? Itu salah. Ya, begitu. Akan tetapi kata para masyayikh di sini, tidak wajib mandi dalam kondisi ini kecuali atas anak laki-laki berusia umur 10 tahun ke atas dan anak perempuan berusia 9 tahun ke atas. Umur 9 tahun laki-laki, umur 8 tahun perempuan, maka dia tidak wajib mandi. Masya Allah Ustadz, ini nggak kemudahan apa ini 10 tahun sama 9 tahun. Jadi bapak-bapak, ini diukur dari usia zaman dahulu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha, yaitu di usia 6 tahun, tapi satu rumahnya itu 9 tahun. Ini bapak-bapak jangan bandingin sama anak 9 tahun zaman sekarang. Ya. Beda. Zaman Rasulullah, zaman kita beda. Zaman dulu umur 9 tahun itu sudah menjadi suatu hal yang biasa, anak perempuan udah dinikahin. Makanya kalau misalkan Rasulullah dibilang itu pedofilia, bapak-bapak ya, Rasulullah tuh sukanya sama anak kecil, pedofilia, pasti akan dijadikan bahan olok-olok sama orang kafir Quraisy. Iya, tuh si Muhammad tuh dia stres tuh, dia nikahin anak di bawah umur. Ya, soalnya yang berpendapat seperti itu adalah yang hidup di zaman sekarang. Di zaman dulu, para orang-orang kafir Quraisy tidak mencela Rasulullah, tidak mencela Aisyah, tidak mencela Abu Bakar bapaknya, nggak dicela karena udah biasa. Nah, umur 9 tahun ini dijadikan batasan minimal bapak-bapak untuk anak perempuan. Dan biasanya memang ada sebagian anak-anak perempuan yang usia 10 tahun itu sudah haid, ya. Sudah haid. Ya. Ada yang usia 10 tahun, ada yang 11 tahun, 12 tahun sudah haid. Begitu. Oh, berarti Ustadz, kalau misalkan kita dalam Islam ada seorang laki-laki, anak laki-laki usia 15 tahun, sudah balik, dinikahin sama anak perempuan umur 11 tahun yang sudah haid, itu boleh. Kalau dalam Islam boleh, tapi dalam negara nggak boleh, karena ada aturannya. Dan kita harus ikuti peraturan pemerintah, karena apa? Karena itu sudah menjadi peraturan. Ya, bahkan sekarang bisa dijadikan jadikan
masalah ya, dilarang soalnya di bawah umur pernikahan di bawah umur tuh dilarang. Sudah masuk ranah hukum maksudnya. Nah, begitu Bapak-bapak. Jadi kalau misalkan Bapak-bapak nih anak-anak laki-lakinya nanti seperti Kala atau nanti yang laki-laki Aceh misalkan gitu ya udah 10 tahun ke atas itu dicek Bapak-bapak. Kita nih sebagai bapak harus punya komunikasi. Dicek, kamu pernah mimpi nggak? Kamu udah ada ini nggak bulu kemaluannya atau enggak? Diajak ngobrol, jangan diem aja. Ada orang tua itu nggak atau bapak atau ibu tuh diem aja, anaknya udah balik nggak dikasih nggak ditanya, itu salah, harus ditanya. Ya, terus bapak-bapak rahimakumullah, yang ketiga yang menjadikan sebab seseorang itu harus mandi adalah masuk Islamnya seorang yang kafir, walaupun dia kafir karena murtad. Maksudnya, dia tadinya Islam, bapak-bapak. Terus dia murtad, dia masuk Islam lagi. Tetap dia harus mandi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Qais bin Asim agar mandi saat dia masuk Islam. Ini dalilnya. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam amara Qais bin Asim hina aslama an yaghtasil. Rasulullah memerintahkan sahabat Qais bin Asim ketika dia mau masuk Islam disuruh mandi. Ya. Lalu yang keempat, berhentinya darah haid atau nifas. Jadi seorang perempuan dia selesai haid, dia selesai nifas, maka dia ini harus mandi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaysh radhiyallahu anha, ya, idza aqbalatil haidatu fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Ya, bila haid itu datang, maka jangan kamu sholat, maka tinggalkanlah sholat. Berarti perempuan yang haid itu haram hukumnya sholat, bapak-bapak. Ya, nggak boleh dia sholat. Dan bila ia sudah selesai atau berlalu atau dia berhenti, maka mandilah dan sholatlah. Dan ini juga bapak-bapak, nifas juga begitu. Dan ini menjadi ijma ulama. Kalau ada orang yang mengingkari, maka dia bisa ya dipermasalahkan status keislamannya. Nggak boleh seorang wanita kekeh, saya mau sholat, misalkan dia lagi haid, saya mau jadi ahli ibadah, ya itu berbahaya. Ya, bahkan sebagian ulama bisa yang menjatuhkan, ini ulama ya bapak-bapak, bukan orang per orang. Ulama bisa menjatuhkan bahwa perempuan ini dipermasalahkan keislamannya. Begitu, sampai dia bertaubat. Lalu yang kelima, meninggal dunia. Ini bapak-bapak ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita yang memandikan putri beliau yang bernama Zainab bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, igsilnaha, ya mandikanlah dia. Dan juga Nabi bersabda tentang orang yang wafat dalam keadaan berihram, igsiluh bima'in wasidrin. Ya, ada orang lagi ihram, bapak-bapak lagi mau haji, ya, lagi haji dia, lagi ihram, ya, terus dia meninggal, ya, maka kata Rasulullah, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Hal ini sebagai suatu bentuk ibadah, karena bila alasan mandi adalah hadas, maka ia tetap tidak akan terangkat atau hilang selama masih ada sebabnya. Nah, kecuali bapak-bapak orang-orang yang wafat dalam keadaan berjihad di medan perang. Lagi jihad, tapi ini medan perang yang benar ya bapak-bapak ya. Bukan perang antar suku, bukan. Perang antar daerah, tidak. Ya. Perang yang kaum muslimin di situ bersatu untuk membela kalimat la ilaha illallah. Bahkan misalkan na'udzubillah ada negara
yang menyerang Indonesia, terus pemerintah menyerukan jihad untuk mempertahankan tanah air, kita berperang di situ, itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang mujahid, ya, golongan orang-orang mujahid. Kalau kita meninggal, ya, kita meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah, maka tidak dimandikan. Yang mandiin siapa bapak-bapak? Ada yang tahu nggak yang mandiin? Malaikat. Iya, betul Mas Cahyo. Yang mandikan adalah para malaikat. Ya. Malaikat. Jadi dia udah langsung dikubur, ya, dengan baju perangnya, ya. Atau ya ada sebagian memang ditutup dengan kain kafan, ya, karena ada sahabat Mus'ab bin Umair, ya, ketika wafat dia dikafanin, ya, Masya Allah, ya, dia dikafanin, kain kafannya nggak muat, akhirnya sebagian badannya ditutupi dengan ranting-ranting atau kayak rumput-rumput kering begitu. Ya, begitu, radhiyallahu anhu. Tadinya orang kaya, masuk Islam jadi miskin. Kadang cobaan itu bapak-bapak seperti itu. Mus'ab bin Umair itu orang kaya, masuk Islam jadi miskin. Ada juga sekarang, ada orang tadinya dia rezekinya haram, saat kerja di tempat-tempat yang haram. Dia kerja di bagian jual miras, jual rokok itu bapak-bapak ya, terus dia keluar. Ya. Lalu Allah kasih cobaan. Ya, tadinya hidupnya enak, ya tiba-tiba jatuh miskin. Ya, ini dia harus baca kisahnya Mus'ab bin Umair. Ya, begitu. Nah, inilah bapak-bapak 5 hal yang menyebabkan mandi. Kita ulangi lagi. Tadi ini meninggal dunia. Lalu yang kedua nih berhenti dari haid dan nifas. Yang ketiga masuk Islam, ya, ataupun tadinya dia murtad, dia masuk Islam lagi. Lalu ya masuk Islam, berhubungan badan, ya, masuknya kepala kemaluan laki-laki atau cuma setengahnya. Ustadz, ini hubungan nikah ya aja atau gimana? Apabila ada orang berzina tuh gimana? Tetap dia berzina, dia tetap harus mandi. Ya, walaupun dia bukan suami istri, tapi ini bukan untuk dicontoh, nggak boleh, haram, ya. Lalu yang terakhir tadi, ya, yang ini adalah keluarnya air mani dari tempat keluarnya, ya, ini dari kemaluan, ya. Baik bapak-bapak, mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu sifat dan tata cara mandi. Ada pertanyaan sampai sini bapak-bapak? Baik, jika tidak ada, kita cukup. Iya Pak, cukup, baik. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.